Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiono dari kelas 11 TSM 2 akan mempresentasikan hasil rangkuman peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut dalam serta perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri bebas, dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri daripada salah satu blok, yaitu Indonesia aktif bekerjasama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Kerjasama RI India hasil 2 CECA diharapkan dapat mendorong peningkatan volume perdagangan kedua negara. Konferensi Asia Afrika KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara yang memiliki persamaan nasib, yaitu sebagai bekas negara penjajahan. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Ekonomi. Selain itu, sarana ekonomi dapat dipakai dalam keadaan perang, misalnya perang dingin antara dua negara, sehingga ada kebijakan ekonomi yang diambil untuk mengatasi hubungan perdagangan kedua negara. Indonesia dan peran PBB berperan dalam bentuk KTF pada tahun 1947 yang mengawasi perjanjian Reville. Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan Nasihat dan Penanggulangan Terorisme PBB periode 2015 sampai 2018 setelah sebelumnya memegang jabatan sama pada tahun 2012 sampai 2015. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samudra. Saya akan melanjutkan rangkuman presentasi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pembentukan ASEAN, negara pendiri sekaligus yang bergabung dalam ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Latar belakang terbentuknya ASEAN adalah persamaan senasib sebagai negara yang pernah dijajah seluruh negara ASEAN, kecuali Thailand memang pernah dijajah bangsa asing. Peran aktif Indonesia di ASEAN ditunjukkan dalam hal-hal berikut, antara lain: selain sebagai satu negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama di Bali pada tahun 1976. Pembentukan gerakan non-blok
Indonesia berusaha secara konsisten dan aktif membantu berbagai upaya ke arah pencapaian tujuan dan prinsip gerakan non-blok. GNP mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebagai implementasi dari politik luar negeri yang bebas dan aktif itu, selain sebagai salah satu negara pendiri GNP, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh pada prinsip-prinsip dan aspirasi GNP. Akan tetapi meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian penyelenggaraan KTT 10 gerakan non-blok. Pada saat Indonesia menjadi pemimpin GNP, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT 10 GNP. KTT tersebut bertempat di Jakarta, Malaysia, dan dihadiri oleh 106 negara. Penutupan. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekian dari saya Wassalamualaikum. atas presentasi Malaysia dalam perdamaian dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.